Chapter 41 Rasa Hormat yang Telah Pudar. Di pusat Sekte Naga Langit. Saat ini Master Sekte sedang berpikir keras. La terkejut saat mengetahui Lin Yan mengambil cuti beberapa hari untuk pergi ke kota dan juga masuk ke Paviliun Long. Dan kali ini, Paviliun Long meminta informasi identitas Lin Yan. La bingung harus melakukan apa. La tidak ingin dianggap mencoba untuk berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan Kerajaan Bintang. Kenapa bocah itu harus membuatku kesulitan seperti ini? Master Sekte menggelengkan kepalanya lalu mengirim surat kepada Paviliun Long. Ia membuat pesan bahwa kekuatan di belakang Lin Yan tidak bisa disinggung sama sekali walaupun mungkin Kerajaan Bintang mampu untuk menandingi mereka. Tetapi lebih baik tidak menambahkan musuh. Master Sekte tentu tahu berapa kuatnya Lin Ming dan Lin Si. Tetapi ia merasa mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda jika dibandingkan dengan kultivator terkuat Kerajaan Bintang. Kirim pesan kepada tetua pelantara luar. Jika Lin Yan sampai di sekte, beri perintah kepada tetua untuk membawanya ke sini. Perintah Master Sekte. Baik, Master. Salah satu tetua langsung melaksanakan perintah. Hari berlalu dan Lin Yan bersama dengan Huan Kai saat ini bergerak menuju Sekte Naga Langit. Ketika siang tiba, mereka tiba di gerbang masuk paviliun luar. Berhenti. Orang luar tanpa izin tidak bisa masuk ke dalam sekte. Penjaga menghadang Lin Yan karena membawa Huan Kai bersamanya. La tentu mengetahui Lin Yan adalah murid sekte karena sebelumnya ia melihat Lin Yan pergi ke keluar juga. Katakan kepada salah satu tetua. Aku ingin berbicara hal penting. Kami akan menunggu di sini. Ucap Lin Yan. Penjaga tersebut mengerutkan keningnya. La pun melihat ke arah rekannya untuk menjemput salah satu tetua. Tidak lama kemudian, salah satu tetua tiba karena ia merasa bahwa itu adalah Lin Yan yang tiba karena Master Sekte telah memberi instruksi. Apakah kau Lin Yan? Tanya tetua tersebut. Ya. Tolong sampaikan kepada Master Sekte bahwa aku membawa seseorang bersamaku. Ucap Lin Yan. Tetua itu tidak bingung sama sekali karena merasa bahwa Lin Yan memiliki hubungan dengan Master Sekte setelah mendapatkan perintah sebelumnya. Tanpa membuang waktu, tetua itu mengirim pesan dengan cara menulis surat tertentu dan memberinya kepada sebuah burung. Lin Yan tahu bahwa itu adalah cara menyampaikan pesan dan ia hanya menunggu. Kecepatan burung tersebut tentu sangat tinggi. Sangat jarang kultivator mampu untuk menangkapnya. Dikatakan bahwa setiap sekte membudidayakan burung seperti itu karena jika menangkap di alam liar, kemungkinan untuk menangkapnya sangatlah kecil. Tidak sampai 10 menit, burung kembali membawa pesan dan tetua tersebut membacanya. Bahwa dia masuk. Kita akan pergi ke kediaman Master Sekte. Ucap tetua lalu langsung bergerak untuk menuntun Lin Yan. Karena tetua telah berkata seperti itu, Lin Yan pun masuk membawa Huan Kai bersamanya. Para penjaga tidak lagi menghentikan Huan Kai karena itu adalah perintah tetua. Mereka kemudian bergerak melalui rute aneh. Dalam waktu beberapa jam, mereka keluar dari rute yang tampak menyesatkan. Lin Yan merasa heran ada jalur seperti itu di sekte. Setelah keluar, mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba di kediaman Master Sekte. Tuan,
Aku telah membawa Linian berserta dengan satu orang lagi. Ucap tetua tersebut. Kau boleh pergi. Suara Master Sekte terdengar dari dalam kediaman untuk memecat tetua tersebut. Setelah tetua pergi, Master Sekte Naga Langit keluar dari kediamannya yang tampak sederhana tetapi memiliki halaman yang sangat luas. Ketika ia keluar, ia menatap Linian dengan seksama. Biasanya para murid dan tetua akan membungkuk hormat kepadanya ketika bertemu, tetapi Linian hanya diam dan menatapnya dengan tatapan kosong penuh arti. Jika tetua lain berada di tempat itu, mereka pasti akan berteriak kepada Linian untuk memberi penghormatan. Apa yang kau lakukan sehingga Paviliun Long sangat ingin mengetahui identitasmu? Tanya Master Sekte. Lah sebenarnya kesal karena Linian tidak memberi hormat kepadanya tetapi ia tetap menahannya. Aku hanya berdagang. Dan aku punya permintaan. Ini adalah sepupuku yang telah lama menghilang. Ketika aku menemukannya di Paviliun Long, aku langsung membawanya. Aku ingin sepupuku dimasukkan ke dalam sekte. Ucap Linian tanpa basa-basi. Master Sekte semakin marah karena jawaban singkat Linian dan bahkan langsung mengajukan permintaan. Bagimu aku ini siapa? Apakah kau pikir kau bisa seenaknya memasukkan orang lain agar menjadi murid? Ini bukan sekte milik kakekmu. Master Sekte sangat ingin berteriak seperti itu tetapi tetap menahannya. Tentu rasa hormat Linian telah pudar kepada Master Sekte karena menerbitkan misi kelas B. Tiba-tiba di pelantara luar yang mungkin berakhir pada terbunuhnya murid dalam jumlah yang besar. Walaupun ia tidak peduli dengan nyawa mereka semua, tetapi tetap saja Linian tidak menyukai Master Sekte yang melakukan hal seperti itu. Juga, Linian kali ini ingin bertaruh tentang kehebatan kakek dan neneknya melalui Master Sekte Naga Langit. Aku tidak mengizinkannya. Dia bisa menunggu perekrutan murid selanjutnya. Master Sekte berbicara dengan nada sedikit tinggi kali ini karena tidak puas dengan sikap Linian. Oh baiklah. Jika begitu aku akan pergi juga kembali ke desa untuk menemui kakek dan nenekku. Tampaknya lebih baik bagiku dan sepupuku untuk berlatih dengannya. Juga, mungkin kakek dan nenek akan merasa itu wajar jika aku keluar dari sekte karena ingin bersama dengan sepupuku. Linian mengangguk kecil dan perlahan berbalik. Dan seperti dugaan Linian semuanya tepat sasaran. Tunggu bocah. Master Sekte Naga Langit tiba-tiba tidak tenang. Kata-kata Linian menyiratkan bahwa ia mengatakan kepada kakek dan neneknya dia diusir dari sekte hanya karena sepupu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Jika benar bahwa Huan Kai adalah sepupu Linian, sudah pasti dia juga cucu kedua orang itu. Tidak akan bijak untuk membuat masalah. Apa salahnya memasukkan satu murid lagi? Sebagai Master Sekte ia tentu akan bisa melakukan itu dengan mudah. Ada apa? Tanya Linian dengan wajah polos. Master Sekte Naga Langit ingin menamparkan Linian menjadi bubur saat melihat wajah polos tak bersalah seperti itu. Baiklah. Dia akan menjadi murid pelantara luar sepertimu. Atau lebih mudah mengatakan dia adalah murid percobaan selama setengah tahun. Apa kau puas? Jika ya, pergi kembali ke pelantara luar. Kirim mereka. Master Sekte Naga Langit sungguh ingin menghajar Linian jika berlama-lama di sekitarnya.
Tetua pertama yang sedari awal berada di dekat kediaman Master Sekte muncul seketika. Ayo pergi. Tetua pertama langsung membawa Lin Yan dan Huan Kai pergi dari tempat itu karena ia tahu bahwa Master Sekte saat ini sedang marah. Di sisi lain, Lin Yan telah membenarkan spekulasinya bahwa Master Sekte Naga Langit takut terhadap kakek dan neneknya walaupun di luar tidak menunjukkannya sama sekali. Chapter 42 Permintaan. Semua yang telah diprediksikan oleh Lin Yan memang tidak salah sama sekali. La menaikkan sudut bibirnya dan tersenyum sinis. Inilah wajah dunia kultivator. Kebanyakan dari mereka hanya menindas yang lemah serta menganggap dirinya istimewa dan ingin menjadi penguasa tetapi takut kepada yang kuat. Lin Yan semakin penasaran sekuat apa sebenarnya kakek dan neneknya. Jika Master Sekte Naga Langit pun sampai takut kepada kakek dan neneknya, kemungkinan tidak ada kultivator yang mampu menandingi kakek dan neneknya di Kerajaan Bintang. Juga, Lin Yan saat ini sudah tahu kenapa kakek dan neneknya mengatakan ia tidak bisa ikut dengan mereka. Dengan tingkat kekuatan seperti itu pun, kakek dan neneknya mengatakan bahwa mereka melakukan misi yang berbahaya. Lin Yan mengepalkan sedikit tangannya. La ingin menjadi kuat secepat mungkin agar bisa pergi bertemu dengan kakek dan neneknya lalu membantunya. Tetua pertama langsung mengurus dokumen milik Huan Kai. Setelah disahkan bahwa Huan Kai menjadi murid percobaan selama setengah tahun, tetua pertama langsung pergi karena ia merasa bahwa masalah akan menimpanya jika berada di sekitar Lin Yan. Kakak, ayo pergi, ucap Lin Yan kepada Huan Kai. Entah mengapa, ia lebih suka memanggilnya seperti itu. Tapi alasan lainnya tentu karena Huan Kai lebih tua hampir 2 tahun darinya. Huanmu. Huan Kai sedikit gugup dipanggil seperti itu oleh Lin Yan tetapi kata-katanya dipotong lebih dulu. Tidak perlu sebutan tuan muda karena aku tidak menyukainya. Aku akan terlihat seperti mereka nantinya jika disebut seperti itu. Lin Yan merujuk pada tuan muda klan-klan besar yang arogan. Huan Kai mengerti dan tidak mau membantah. Baik Yaner. Lin Yan tersenyum puas dengan panggilan Huan Kai untuknya. Itu akan lebih kelihatan bahwa mereka tampak seperti keluarga. Sebenarnya Huan Kai yang tidak menolak sangat gugup. Tentu dari pertemuan dengan Master Sekte Naga Langit sebelumnya, ia menyadari fakta penting bahwa kakek dan nenek Lin Yan adalah sosok luar biasa yang bahkan membuat Master Sekte Naga Langit tidak berani menolak permintaan Lin Yan. La juga langsung lega karena Lin Yan tersenyum seperti itu kepadanya. La sadar bahwa kehidupannya kini tidak akan menjadi pelayan seperti sebelumnya dan ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lin Yan. Ketika mencapai kediamannya, Lin Yan terhenti seketika karena ia melihat dengan mata raja bahwa ada individu berada di dalam kediamannya. Ia memiliki insting tertentu yang seperti dapat merasakan nafas makhluk hidup dan ia akan mengaktifkan mata raja tanpa sadar untuk memeriksanya. Kenapa? Apakah ada yang salah? Huan Kai bingung melihat Lin Yan yang tampak membatu di tempat. Ya, ada yang salah. Dan ini merupakan sesuatu yang merepotkan. Lin Yan mengangguk kecil karena tahu siapa dua sosok yang berada di dalam kediamannya. Huan Kai bingung karena tidak mengerti maksud Lin Yan. Tetapi ia langsung meningkatkan kewaspadaannya.
Lin Yan berjalan ke depan pintu lalu membukanya. Ketika ia melihat dua sosok wanita yang tertidur di kasur miliknya, ia tidak tahu harus berkata apa. Walaupun hari sudah siang, kedua wanita itu malah asik tidur dan mengabaikan latihan. Hari pertama mereka tinggal di tempat itu, mereka tertidur dengan cepat. Setelah esoknya, karena gugup tentang Lin Yan yang belum kembali juga, kedua wanita itu tampak panik dan tidak bisa tidur semalaman. Dan akhirnya, ketika hari sudah terang, di saat itulah mereka tertidur. Karena gubuk Lin Yan sangat kecil, sangat jelas terlihat bahwa ruang tamu berada di sebelah kasur, dan 3 meter dari kasur adalah tempat Lin Yan memasak. Huan Kai bingung melihat pemandangan aneh di dalam ruangan. Siapa mereka Yaner? Lin Yan tidak menjawab pertanyaan Huan Kai. La tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat menatap pemandangan aneh di dalam. Gu Yuena, Gu Yin. Lin Yan memanggil kedua wanita itu. Kedua wanita itu tersadar saat mendengar suara Lin Yan. Mereka berdua pun langsung melompat. Mereka awalnya menatap Lin Yan dengan wajah marah karena tidak terlihat dalam 2 hari ini, tetapi mereka malu saat mendengar kata-kata Lin Yan berikutnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lin Yan penuh tanda tanya. Dari mana saja kau beberapa hari ini? Gu Yuena yang menyembunyikan rasa malunya berteriak ke arah Lin Yan dan tampak seperti menyalahkannya. Ada apa? Apakah aku harus melapor dahulu ketika ingin pergi? Tanya Lin Yan semakin heran dengan sikap Gu Yuena. Gu Yuena terdiam karena memang benar bahwa Lin Yan tidak harus melapor kepadanya untuk pulang atau pergi kemanapun. Kami hanya khawatir. Kami mengira kau akan mengalami kecelakaan di hutan. Gu Yin kemudian berbicara selembut mungkin kepada Lin Yan. Maaf, tetapi aku beberapa hari yang lalu pergi ke Kerajaan Bintang. Ucap Lin Yan. Kerajaan Bintang. Apa yang kau lakukan di sana? Lalu siapa wanita itu? Gu Yuena yang menyadari keberadaan Huan Kai merasa sangat penasaran. Di sisi lain, Gu Yin menatap Huan Kai dengan waspada. Aku pergi ke kota menjemput sepupuku. Kakak, ini Gu Yuena dan Gu Yin. Gu Yuena, Gu Yin, ini sepupuku. Huan Kai. Lin Yan memperkenalkan kedua belah pihak. Sepupu. Tapi kenapa nama keluarga kalian berbeda? Dan tunggu. Bukankah nama keluarga Huan berasal dari klan yang kalah berperang itu? Gu Yuena bertanya sekaligus membuat spekulasi identitas Huan Kai. Tubuh Huan Kai gemetaran sedikit walaupun ia tidak merubah tampilan di wajahnya. Ayahku dan ibu Huan Kai adalah kakak adik. Ucap Lin Yan karena itu pasti akan menjelaskan kenapa nama keluarga mereka berdua berbeda. Oh, ternyata sepupu. Gu Yin berkata dengan nada lega. Gu Yuena yang berada di sebelahnya menatap ke arahnya dengan tatapan bingung. Kalian kembalilah lebih dulu. Aku ingin membahas sesuatu dengan kakakku. Ucap Lin Yan. Gu Yuena hanya mengangguk karena mungkin itu menyangkut hal kehancuran klan Huan. Gu Yin di sisi lain sedikit enggan tetapi tetap menurut dan pergi bersama Gu Yuena. Duduklah. Buat dirimu senyaman mungkin. Ucap Lin Yan. Apa yang ingin kau bicarakan denganku?
Tampaknya itu sangat penting sehingga harus menyuruh kedua wanita itu pergi. Ucap Huan Kai saat duduk di bawah dekat dengan Lin Yan. Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan. Juga sebenarnya, niatku adalah menyuruh kedua wanita itu pergi. Lin Yan terkekeh kecil. Huan Kai mengerti. Ia tentu dapat mengetahui dengan jelas bahwa Lin Yan tidak tertarik dengan percintaan. Tetapi wanita bernama Guyin tersebut sangat menyukai Lin Yan. Mulai hari ini kau akan tinggal di sini juga. Pertama, jika kau ingin tahu identitasku, aku akan menceritakannya di kemudian hari. Lalu, kau tahu bukan kakak? Aku telah membayar mahal untuk membawamu keluar dari Paviliun Long. Aku tidak memiliki banyak permintaan untukmu. Lin Yan mengangkat dua jarinya dan berkata dengan nada datar walaupun aura intimidasi terpancar darinya. Aku hanya meminta kesetiaan dan kepercayaan. Chapter 43 Khasiat Pil Darah. Permintaan Lin Yan membuat Huan Kai terkejut karena itu sangatlah sederhana. Tetapi, memikirkan jangka panjang, ia sedikit menyadari bahwa mungkin Lin Yan akan membuat kehebohan besar suatu hari nanti. Bukanlah wanita bodoh setelah banyak belajar di Paviliun Long. Sudah pasti bahwa Lin Yan merencanakan sesuatu dan ia ikut di dalamnya. Bisa dikatakan lebih mudah bahwa Lin Yan membutuhkan rekan yang dapat dipercaya. Dan tentu saja Huan Kai tidak keberatan dengan permintaan seperti itu. Tidak akan melupakan kebaikan Lin Yan yang telah mengeluarkannya dari Paviliun Long. Tahu bahwa masa depannya akan suram jika tetap berada di sana. Mungkin dalam beberapa tahun kemudian, ia akan dijadikan budak nafsu oleh para anggota keluarga kerajaan karena penampilannya yang bisa dikatakan panas. Baik, aku tidak keberatan sama sekali. Huan Kai menjawab sambil tersenyum. Tentu tidak akan mengkhianati Lin Yan yang telah memperlakukannya dengan baik tidak seperti pelayan. Lin Yan mengangguk karena instingnya mengatakan bahwa Huan Kai berkata jujur. Pertama, aku akan memberimu ini. Ketika kau lebih kuat, aku akan memberikan senjata yang lebih kuat. Lin Yan mengeluarkan pedang yang memiliki tingkat lebih tinggi dari 4 pedang yang ia tukar dengan Paviliun Long. Mata Huan Kai melebar karena tentu mengenali secara samar kualitas pedang tersebut. Apakah kau yakin akan memberikan pedang ini kepadaku? Ya. Dan juga, aku akan membantumu menembus tingkat Xiantian karena saat ini kau telah mencapai Hautian tahap ke-9. Ucap Lin Yan. Huan Kai merasa tersentuh saat mengetahui Lin Yan memberinya pedang berharga juga terkejut dengan ucapan Lin Yan setelahnya. Bagaimana caramu membantuku menembus Xiantian? Lin Yan menaikkan sudut bibirnya lalu mengeluarkan 2 pil. Itu adalah pil darah yang ia beli dengan harga murah di Paviliun Long. Huan Kai bingung saat Lin Yan mengeluarkan 2 pil darah walaupun ia tidak tahu apa namanya itu. Melihat Huan Kai bingung, Lin Yan langsung menjelaskan. Ini adalah pil kuno yang bernama pil darah. Cara pembuatan pil ini telah punah bahkan dari buku yang diberi oleh nenekku tidak dijelaskan dari bahan apa saja pil ini dibuat. Tetapi di situ dicatat cara menggunakan dan efek dari pil ini.
Mata Huan Kai melebar karena ia tentu tahu bahwa sebenarnya pil yang tidak diminati oleh pelanggan manapun akan sangat berharga. Alasan ini disebut sebagai pil darah. Karena bahan utama pil ini adalah darah binatang roh kuno di zaman lampau. Aku tidak tahu pasti dari darah binatang roh apa itu diciptakan. Namun, dari catatan yang telah aku baca, pil darah hanya akan bisa diramu dengan darah binatang roh yang kuat. Jika menggunakan darah binatang roh lemah atau kelas menengah, darah akan lebih dulu dilahap oleh bahan lainnya. Lanjut Lin Yan. Yang artinya, pil ini memiliki keunikan khusus untuk menggabungkan darah binatang roh dengan tubuh manusia agar tubuh manusia memiliki karakteristik tertentu atau kemampuan pasif yang berada dari garis darah binatang roh itu. Tanya Huan Kai terkejut setelah membuat spekulasi. Kau memang sangat pintar. Itulah salah satu alasan yang membuatku ingin membawamu ke sisiku. Lin Yan tersenyum kecil memuji Huan Kai. Huan Kai sedikit bangga mendengarnya. Tentu pemikirannya sangat cekatan dan memikirkan segala kemungkinan serta prospek ke depannya. Lalu bagaimana cara menggunakan pil ini? Yang aku tahu, 4 pil lainnya telah digunakan tanpa memiliki efek apa-apa. Ucap Huan Kai. Wajah Lin Yan sedikit pahit mendengarnya saat Huan Kai menyebutkan hal itu. Bahkan kakek dan neneknya akan mengutuk para alkemis kerajaan bintang jika mengetahuinya. Lin Yan tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah kulit hewan lalu menuliskan cara untuk menyerap khasiat sebenarnya dari pil darah. Setelah selesai, Lin Yan memberinya dan Huan Kai langsung membacanya. Ini. Apakah ini mungkin? Jika ada kesalahan, aku akan menjadi cacat. Huan Kai sedikit pucat saat membacanya. Kau bisa mundur jika tidak mau. Balas Lin Yan datar yang membuat Huan Kai membeku lalu mengingat tentang kata-kata Lin Yan tentang kesetiaan dan kepercayaan. Maafkan aku. Huan Kai sedikit menunduk karena merasa malu meragukan Lin Yan. Adalah hal wajar kau sedikit tidak percaya. Mungkin jika aku di posisimu, aku juga tidak akan langsung percaya semudah itu. Ucap Lin Yan. Huan Kai merasa lega karena tampaknya Lin Yan tidak marah padanya. Ia pun membulatkan tekadnya lalu mengambil keputusan. Aku akan melakukannya. Ucap Huan Kai penuh tekad. Lin Yan tersenyum mendengarnya. Baik. Aku akan membantumu. Lin Yan berdiri dan berjalan ke belakang Huan Kai lalu duduk bersila kembali. Ayo kita mulai. Mendengar kata-kata Lin Yan, Huan Kai pun langsung menelan pil darah ke dalam mulutnya. Ia pun langsung menutup mata dan melakukan sesuai dengan instruksi yang ditulis oleh Lin Yan. Lin Yan pun menyentuh punggung Huan Kai dan menyalurkan ki miliknya. Pil darah langsung mencair dan perlahan bergabung dengan tubuh Huan Kai. Di dalam tubuhnya saat ini terlihat sel-sel miliknya yang mencoba memakan pil darah yang telah mencair. Alasan mengapa seperti itu. Khasiat pil darah tampak seperti tonik bagi darah lain walaupun sebenarnya setelah melahapnya tidak akan ada yang terjadi. Ini adalah keunikan dari pil darah agar tidak dikonsumsi sembarangan orang di masa lalu. Jika tidak dibuat seperti itu, akan sangat banyak monster yang muncul di masa lalu. Juga, khasiat pil darah tampak seperti ditekan oleh bahan lainnya.
Jika tidak dibuat seperti itu, maka darah yang berada di pil akan memakan darah pengkonsumsi pil dan merubahnya menjadi sesuatu lain yang mirip dengan binatang roh. Lin Yan tahu pencipta pil ini sangatlah jenius karena sudah memikirkan semuanya. Apa yang dilakukan olehnya saat ini adalah menguraikan khasiat pil di dalam tubuh Huan Kai. Sebagai seseorang yang telah belajar selama bertahun-tahun dari Lin Si, Lin Yan memang memiliki banyak pengetahuan dan keahlian. Sel-sel yang mencoba untuk melahap khasiat pil pun ditekan oleh Lin Yan. Di sisi lain, Huan Kai mencoba sesuatu yang gila tetapi itu adalah instruksi Lin Yan. La menggunakan ki miliknya untuk memecah sel-selnya sendiri. Itu adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Nyatanya, jika seorang kultivator melakukan itu, jaringan tubuhnya akan rusak. Itulah mengapa awalnya Huan Kai terkejut dengan cara yang Lin Yan katakan karena itu bisa membuat seseorang menjadi lumpuh. Di sisi lain, ketika Huan Kai menghancurkan sel-selnya dengan Qi, Lin Yan melakukan tugasnya dengan menggabungkan khasiat pil darah dengan sel-sel yang telah dihancurkan. Awalnya penolakan yang sangat kuat terjadi, tetapi Lin Yan tidak khawatir karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang sel-sel Huan Kai akan lebih unggul. Terkadang itu khasiat pil. Jadi, inti dari proses ini adalah membuat keduanya menjadi seimbang sehingga tidak ada yang saling melahap lalu menyatukannya. Dan proses ini berlangsung selama hampir seharian. Dalam waktu itu, Huan Kai akan menderita rasa sakit luar biasa. Namun, hasil dari rasa sakit itu pasti akan terbayarkan. Bersambung. Chapter 44 Mengkonsumsi sumber daya. Sehari kemudian, terlihat Huan Kai yang berkeringat di seluruh tubuhnya. Sosok jam pasir tubuhnya pasti akan membuat pria manapun akan menelan ludah sendiri. Tetapi tidak untuk Lin Yan. Wajah Huan Kai pucat dan dadanya yang besar naik turun saat ia sedang berbaring di lantai. Nafasnya sangat cepat karena merasakan kelelahan luar biasa. Rasa sakit mengerikan pun ia rasakan karena melakukan hal gila seperti itu memang sangat tidak masuk akal. Cara yang Lin Yan tunjukkan adalah cara paling sulit dari beberapa cara yang ada tetapi itu akan memaksimalkan efek yang akan diterima oleh Huan Kai. La pun berkeringat sedikit karena harus menggunakan ki terus-menerus dalam waktu seharian. Berhasil. Dalam beberapa hari ini, kau akan menemukan efeknya. Saat ini sel-sel di dalam tubuhmu sedang berevolusi menjadi sel-sel baru setelah menyatu sepenuhnya. Kita akan mengetahui darah apa yang digunakan di dalam pil darah itu. Ucap Lin Yan sambil perlahan berdiri. La menyiapkan sebuah tong kayu dan mengisinya dengan air. La pun mengangkat Huan Kai yang tampak tidak bertenaga lagi dan memasukkannya ke dalam. Dengan lembut, Lin Yan mulai perlahan membuka pakaiannya lalu membersihkan tubuh Huan Kai. Huan Kai yang saat ini tidak lagi bertenaga memiliki rona merah di pipinya. Ia tidak menyangka bahwa Lin Yan akan membersihkan tubuhnya.
La ingin menolak tetapi ia bahkan tidak memiliki tenaga untuk berbicara saat ini. Mungkin ia akan bisa menggerakkan tubuhnya selama setengah hari kemudian. Lin Yan tidak peduli sama sekali saat menatap tubuh Huan Kai yang sangat panas dan sedikit memerah. La hanya perlahan membersihkannya dan setelah selesai, ia mengambil cincin ruang Huan Kai dan mengambil pakaian baru untuknya. Lin Yan memakaikan pakaian baru untuk Huan Kai dengan lembut. Huan Kai hanya menatap Lin Yan dengan seksama. La merasa bingung saat ini. Apakah tubuhnya tidak menarik? Bahkan para bangsawan bajingan itu sangat tergiur melihatnya. Tetapi di sisi lain, Lin Yan tampak seperti anak yang mati rasa untuk hal seperti itu. Bukannya Lin Yan mati rasa, tetapi ia sudah selalu belajar untuk mengendalikan dirinya. Mungkin hanya ada beberapa dari dirinya yang tidak bisa ia kendalikan, yaitu perasaan bangga dan superior. Itu seperti telah tertanam di dalam gennya sejak ia lahir. Setelah mengenakan pakaian Huan Kai, Lin Yan menggendongnya dan membaringkan tubuh Huan Kai di atas kasur. Beristirahatlah. Tidak lama lagi tubuhmu akan bisa digerakkan walaupun kau mungkin butuh setengah hari agar leluasa. Aku akan menyiapkan makanan karena hari tidak lama lagi akan gelap. Ucap Lin Yan dan pergi untuk memasak sesuatu. Huan Kai linglung setiap saat. Semenjak kehancuran klan Huan, hampir tidak ada yang memperlakukannya dengan baik. La hanya dimanfaatkan terus-menerus. 3 tahun di Paviliun Long sebenarnya adalah neraka sebenarnya yang ia jalani. Sebelum ia menjadi seorang pelayan di tempat itu, ia sering disiksa. Setelah menjadi pelayan, beberapa kali percobaan pemerkosaan ia lalui. Tidak ada yang menolongnya dan memperlakukan dirinya dengan baik. La hampir mati rasa dan bertanya-tanya apakah dirinya bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan suatu hari nanti. Dan kini Lin Yan memberikan semua yang ia inginkan. Mata Huan Kai berkaca-kaca saat ini ketika mencoba menoleh ke samping dan menatap Lin Yan yang sedang memasak hidangan. Tuan muda, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku akan melakukan apa saja untukmu walaupun nyawaku adalah taruhannya. Batin Huan Kai dengan perasaan bahagia luar biasa. La tersenyum manis dan perlahan menutup matanya lalu tertidur untuk beberapa saat. Lin Yan tidak memperhatikan Huan Kai sama sekali. Saat ini pikirannya sedang tenggelam saat ia sedang memasak makanan. 2 hari lagi aku akan masuk ke dalam hutan dan aku harus menggunakan semua sumber daya yang aku miliki dalam 1 hari. Pilki langit dan bunga kristal abadi saat ini tidak mungkin untuk dikonsumsi. Aku hanya akan mengkonsumsi ginseng api, bunga gelap, jantung pohon petir, jamur umur panjang dan teratai emas. Batin Lin Yan. La tahu dengan semua sumber daya itu, kultivasinya akan meroket dalam jumlah yang sangat besar. Setelah selesai memasak makanan yang mudah untuk dicerna bercampur beberapa herbal ringan yang menyehatkan tubuh, Lin Yan membawanya ke Huan Kai. Lin Yan tahu bahwa tubuh Huan Kai saat ini membutuhkan nutrisi yang tepat agar proses penggabungan darah dan kelelahan di tubuhnya cepat hilang. La pun membangunkan Huan Kai dan membantunya untuk duduk. Buka mulutmu. Lin Yan perlahan menyuapi Huan Kai. Huan Kai hanya menerimanya dengan senang hati.
La semakin bertekad untuk bisa melindungi Lin Yan suatu hari nanti. Setelah selesai, Lin Yan kembali membaringkan tubuh Huan Kai agar dia beristirahat. Beristirahatlah kakak. Pulihkan tubuhmu secepat mungkin. Besok kita akan mendaftar untuk pengambilan misi jangka panjang. Hanya itu jawaban dari Huan Kai saat ia menatap Lin Yan duduk di lantai dan mulai mengeluarkan beberapa benda yang dibeli dari Paviliun Long. La merasa ada sesuatu yang tergerak di dalam tubuhnya. Kakak. Dia memanggilku kakak. Apakah aku bisa menjadi kakak tuan muda? Batin Huan Kai yang telah menutup matanya. Hatinya berbunga-bunga saat ini karena ia sangat ingin hal seperti itu terjadi. Dan Lin Yan tidak tahu bahwa dia telah menciptakan seorang kakak baru yang sangat protektif di masa depan. Tatapan Lin Yan tertuju pada semua herbal yang ada di depannya. La sangat bersemangat. La pun menatap pil darah satu lagi. La juga ingin mengkonsumsinya tetapi instingnya mengatakan tidak dan sangat merendahkan darah yang ada di dalam pil. Darahnya memaksanya untuk membuang pil itu entah mengapa yang membuat Lin Yan merasa heran. Karena itu, Lin Yan menyimpan pil darah dan akan memberinya kepada Huan Kai. Itu akan meningkatkan kualitas darah dalam tubuhnya nanti tanpa perlu melalui proses yang sama. Pertama, ginseng api. Lin Yan menatap herbal sebesar 3 jari yang digabungkan. La pun langsung menelannya seketika. Aura panas mengerikan mencoba untuk membakar dirinya untuk beberapa saat. Tetapi itu langsung dilahap oleh sesuatu di dalam tubuh Lin Yan. Proses itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Setelah itu, Lin Yan mengkonsumsi bunga gelap. Bagian dalam tubuhnya pun diperkuat beberapa kali. Lin Yan merasakan mabuk luar biasa karena tampaknya tubuhnya sangat menginginkan perasaan penguatan tubuh. Lalu Lin Yan pun mengkonsumsi teratai emas, jamur umur panjang dan jantung pohon petir setelahnya. Proses tersebut memakan waktu sekitar 17 jam karena umur ketiga herbal yang terakhir sangatlah tinggi. Tetapi tubuh Lin Yan dapat menampung semua ki yang sangat mengamuk itu. La sampai saat ini tidak mengerti apa yang membuatnya seperti itu tetapi ia tidak memikirkannya. Ketika Lin Yan selesai berkultivasi, ia membuka matanya dan senyum kecil menghiasi wajahnya karena kekuatannya telah meningkat sangat besar. Chapter 45 Mendaftar Misi. Wajah Lin Yan kini dihiasi oleh senyum lebar. Walaupun prediksinya sangat meleset saat ini, ia merasa tidak terlalu peduli. Awalnya, ia mengira akan mencapai tingkat Xiantian dengan semua sumber daya berharga tersebut. Tetapi nyatanya kultivasinya hanya mencapai tingkat Hautian tahap ke-7. 3. Dari hal ini, Lin Yan sedikit memahami tubuhnya sendiri. La bisa mengkonsumsi apa saja tanpa diolah sama sekali tetapi memiliki harga yang sangat tinggi juga. Yaitu, tubuhnya membutuhkan sumber daya yang jauh lebih tinggi dari siapapun. Juga, ki berlimpah yang ia serap ternyata sebagian besar membuat tubuhnya menjadi lebih kuat. La memperhitungkan tentang dua benda lainnya apakah ia harus mengkonsumsinya setelah mengetahui tubuh uniknya. Tetapi Lin Yan menggelengkan kepalanya dan tidak mau terlalu serakah. La mengingat tentang kata-kata kakek dan neneknya agar tidak terlalu terburu-buru dalam meningkatkan kultivasi. Itu akan membuat dampak buruk bagi tubuhnya.
Tentu Lin Yan akan menuruti perkataan kakek dan neneknya sebab ia juga merasa ki miliknya sedikit tidak stabil saat ini walaupun fondasi tubuhnya masih tetap sama. Yang artinya, tubuhnya yang mampu melahap ki dengan mudah juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Yaner, apakah kau sudah selesai? Huan Kai yang berada di sebelah Lin Yan dari beberapa jam yang lalu pun bertanya. Lin Yan tentu telah memperhatikan Huan Kai sedari awal. Lah sangat sensitif terhadap gerakan sekecil apapun. Ya kakak, ini sudah sore hari. Besok misi akan segera dilaksanakan. Sudah waktunya kita untuk mendaftar pengambilan misi. Ucap Lin Yan dengan senyum di wajahnya karena masih merasa senang dengan peningkatan kekuatannya. Iya. Yaner memanggilku kakak. Huan Kai berteriak dalam hati walaupun di luar ia hanya tersenyum. Baiklah. Jika begitu, ayo kita bergegas untuk mendaftar. Balas Huan Kai sedikit bersemangat. Lin Yan mengangguk dan perlahan berdiri kemudian pergi bersama dengan Huan Kai menuju tempat pengambilan misi. Lin Yan juga telah mengaktifkan mata raja dan melihat tingkat kultivasi Huan Kai. Dia sudah menembus tingkat Xiantian tahap pertama. La sedang berpikir apa yang akan dilakukan oleh pihak sekte setelah mengetahui tingkat kultivasi Huan Kai. Tempat pengambilan misi pun tidak banyak terlihat murid karena kebanyakan mereka telah mendaftar dan mempersiapkan diri untuk misi jangka panjang. Kami berdua ingin mendaftar misi kelas B. Lin Yan yang mencapai tempat pendaftaran langsung mengatakan tujuannya. Tetua wanita yang biasa menjaga tempat itu menatap Lin Yan dengan seksama. Lah tentu dapat melacak kultivasi Lin Yan karena ia adalah kultivator tingkat Xiantian. Lalu tatapannya tertuju pada Huan Kai. Ia memasang wajah aneh karena masih ada murid yang telah mencapai tingkat Xiantian di pelantara luar. Kenapa kau tidak melapor kepada tetua bahwa kau telah mencapai tingkat Xiantian? Tetua tersebut bertanya kepada Huan Kai. Bertanya, apakah harus melapor jika telah mencapai tingkat Xiantian? Tanya Huan Kai heran. Ya, ini adalah peraturan sekte. Setiap kali yang ada menerobos tingkat Xiantian, murid harus melapor agar langsung mengikuti ujian. Ujian akan diadakan bersama. Sebelum murid mengikuti ujian, para murid akan ditempatkan di wilayah tertentu milik Sekte Naga Langit. Ucap tetua tersebut. Lin Yan yang mendengarnya langsung mengerti mengapa tidak ada murid tingkat Xiantian yang terlihat. Dari sekian banyak murid, tidak mungkin tidak ada yang mencapai Xiantian. Kakakku adalah murid percobaan. Dia baru bergabung 2 hari yang lalu. Lin Yan berkata sambil menatap ke arah Huan Kai. Huan Kai mengerti dan menyerahkan token identitas. Token identitas milik Huan Kai sedikit berbeda karena ia adalah murid percobaan. Tetua yang menatap token tersebut langsung mengerti. Selama masa percobaan, Sekte tidak akan menempatkan murid percobaan dimanapun. Mereka tidak menerima tempat tinggal dan hanya berfokus pada percobaan yang telah diberikan Sekte. Mereka akan melihat selama setengah tahun tersebut apakah murid tersebut layak bergabung atau tidak. Walaupun kau adalah murid percobaan, kau harus memberi laporan. Aku akan mengirim pesan kepada tetua dalam yang mengatur urusan ini.
Tetua langsung tersebut pergi ke belakang sejenak sambil membawa token milik Huan Kai. Setelah 5 menit kemudian, tetua tersebut kembali dan menyerahkan token. Kau akan menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Beberapa jam lagi, akan ada informasi yang akan diberikan. Ucap tetua tersebut. Baik. Kami berdua ingin mendaftar misi kelas B. Ucap Lin Yan. Kau mungkin bisa. Tetapi wanita ini tidak karena dia telah mencapai tingkat Xiantian. Dia akan dikirim ke suatu tempat oleh sekte. Tetua tersebut menggelengkan kepalanya. Wajah Lin Yan sedikit dingin mendengarnya. Langsung berkata dengan nada datar tetapi sedikit dingin. Master Sekte Naga Langit pun tidak akan mencoba mengirimnya ke suatu tempat. Lebih baik kau mengkonfirmasi hal ini terlebih dahulu tetua. Kami tidak ingin membuang waktu dan kami ingin mempersiapkan diri untuk misi besok. Kau. Tetua tersebut menatap Lin Yan sedikit tidak senang. Tetapi ia tentu saja tahu tentang Lin Yan yang telah beberapa kali bertemu dengan Master. Pun mendengar berita tentang murid percobaan dan merasa heran bahwa Master Sekte membuat pengaturan seperti itu. Bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara Lin Yan dengan Master Sekte. Tetap saja kau harus menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Sekte. Tetua tersebut tentu tidak akan semudah itu memberikan persetujuan. Lakukan sesukamu tetua. Tetapi tolong sampaikan pesan kepada Master Sekte. Dia harus tahu bahwa aku baru bertemu dengan sepupuku dalam beberapa hari dan dia ingin mengirimnya ke suatu tempat. Lebih baik dia berpikir 2 kali melakukan hal itu. Daftarkan aku untuk mengambil misi kelas B. Lin Yan yang sedikit tidak senang memberi token identitasnya. Tetua tersebut sedikit bingung dengan kata-kata Lin Yan. Hanya mengangguk sedikit tidak puas dengan sikap Lin Yan. Membuat dokumen untuk Lin Yan mendaftarkan misi. Setelah itu, ia memberi token beserta dokumen. Tolong jangan lupa mengatakan pesan yang aku katakan. Lin Yan mengambil token identitasnya. Ayo pergi kakak. Lin Yan pun langsung pergi karena sudah malas berada di tempat itu. Huan Kai hanya menurut tetapi ia juga tidak senang dengan pengaturan sekte yang membuat ia akan berpisah dengan Lin Yan. Apa sebenarnya hubungan antara anak itu dengan Master Sekte? Tetua tersebut menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan kembali. Di kediaman Master Sekte, Master Sekte Naga Langit memasang wajah gelap saat membaca semua laporan yang baru saja tiba. Terutama untuk laporan tentang pesan Lin Yan. Dasar bocah sialan. Apa kau ingin memanfaatkan identitasmu sebagai cucu senior Lin Ming dan Lin Si? Master Sekte Naga Langit semakin tidak senang dengan perilaku Lin Yan. 1. Tetapi jika aku memisahkan mereka saat ini, aku akan kesulitan nantinya. Wanita bernama Huan Kai itu sangatlah berbakat. Aku tidak akan salah. Umurnya belum genap 16 tahun. Pasti dia juga tidak normal seperti bocah Lin Yan itu. Master Sekte Naga Langit sedikit marah karena tidak bisa membawa murid yang sangat berbakat seperti itu saat ini. Tidak masalah. Aku akan memenuhi keinginanmu saat ini. Master Sekte Naga Langit tidak punya pilihan lain walaupun ia memiliki beberapa hal di kepalanya saat ini. Semakin sadar bahwa Lin Yan adalah anak yang sangat licik.
La tidak akan membiarkan seorang anak memanfaatkan Sekte Naga Langit sesukanya. Bersambung. Chapter 46 Darah Naga.